Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ada sukacita? Ya, puji Tuhan. Bersyukur hari ini kembali Tuhan bimbing dan tuntun kita untuk ada di rumah Tuhan dan sama-sama kita boleh menaikkan pujian dan juga ucapan syukur yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita lihat satu tayangan video dulu, baru kemudian kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan. Mari simak sama-sama video yang akan disampaikan. Kisah para Rasul. Kitab yang menceritakan tentang dimulainya penyebaran Injil ke seluruh dunia oleh para murid Tuhan Yesus yang disebut Rasul. Dari keikhlasan Petrus, kelembutan Yohanes, dan ditutup dengan keberanian Stefanus, kita akan belajar di 7 pasal pertama Kisah Para Rasul tentang cara menjadi saksi Kristus yang benar di tengah dunia yang menolak Yesus. Inilah Kisah Para Rasul bagian pertama. Yerusalem. Ya, puji Tuhan Bapak Saudara sekalian. Memang sudah dari bulan lalu, kalau nggak salah itu 2 bulan lalu kita sudah memulai membahas tentang Kisah Para Rasul. Di mana di dalam Kisah Para Rasul ini memang kita akan banyak belajar tentang bagaimana kita menjadi saksi Kristus, ya. Karena memang inti atau hal yang utama yang dibahas di dalam Kisah Para Rasul bagaimana kita menjadi kesaksian dan bagaimana Tuhan menyatakan banyak sekali mujizat-mujizat Tuhan untuk membawa orang-orang itu bisa percaya kepada Tuhan lewat kesaksian nyata, ya, tentang kuasa, tentang keajaiban Tuhan, tentang otoritas Tuhan. Kita akan belajar, ya, mungkin dalam periode ini kita akan sampai di pasal 7 saja, ya, karena pasal 7 bahas tentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan para rasul saat mereka ada di Yerusalem. Nanti kalau berkembang lebih jauh memang banyak hal yang akan kita bahas, ya. Tapi mungkin untuk periode ini kita akan bahas sampai pasal 7, ya. Kita hari ini sudah sampai di pasal 3, ya. Minggu lalu kita bahas tentang seorang lumpuh dan masih di ayat yang sama, tapi kita akan lihat hal-hal yang mungkin sedikit berbeda dan akan meneguhkan apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Tentang tema yang saya sampaikan waktu itu berbicara tentang Yesus lebih indah daripada sekedar gerbang indah. Nah, hari ini mari kita kembali bahas Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 4 sampai 10. Kita akan soroti 2 hal ini. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10. Oke, sama-sama baca 2, 3. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikut mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Wow, saudara sekalian. Ini satu hal yang sangat-sangat luar biasa, ya. Kalau kita baca kisahnya dan mungkin kalau kita lihat secara visual, ini sesuatu yang sangat mengejutkan, ya. Karena orang lumpuh ini puluhan tahun dia sudah tidak
melakukan aktivitas bahkan tidak bisa berdiri. Tapi ketika Petrus dan Yohanes katakan berdoa atau menumpangkan tangan kepada dia, Alkitab catat bahwa dia itu bukan langsung berdiri pelan-pelan. Ya. Alkitab bilang tadi apa? Melonjak berdiri. Jadi tiba-tiba waktu ditumpang tangan, dia langsung melompat. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Ini hal yang sangat luar biasa. Saudara sekalian. Ya, kita akan melihat beberapa hal penting, saudara sekalian, di ayat yang keempat. Ya. Di ayat keempat bisa ditampilkan, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Nah, seperti apa yang sudah kita bahas minggu lalu, apa itu gerbang indah? Gerbang indah itu ada sesuatu yang mungkin jadi pusat perhatian banyak orang, ya, karena itu begitu indah. Sehingga ada begitu banyak orang yang lalu lalang di gerbang indah itu. Dan tentunya ketika ada banyak orang itu kan menjadi tempat yang strategis untuk para pengemis. Termasuk akhirnya orang lumpuh ini dia dibawa ke gerbang indah untuk apa? Untuk mengemis. Dan tentunya bukan cuma dia sendiri yang ada di situ mengemis, tentu ada banyak orang. Tapi kita lihat bagaimana Petrus dan Yohanes memberikan perhatian khusus. Ya, sama-sama katakan perhatian khusus. Kepada orang yang lumpuh karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Ya bisa saja mungkin ketika, apalagi waktu itu Petrus kan tidak ada duit. Dia bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Bisa saja ketika dia jaluk duit atau minta duit. Mungkin Petrus bilang, nggak ada, lewat gitu kan. Tapi ternyata bukan itu yang terjadi. Ya, bukan itu yang terjadi. Ternyata Petrus dan Yohanes itu diberi hati oleh Tuhan untuk memberikan perhatian khusus kepada orang yang membutuhkan, orang lumpuh. Karena dia betul-betul membutuhkan. Jadi perhatian itu yang akhirnya bisa mengubah hidupnya, ya. Ya karena selama ini mungkin orang-orang ya cuma sekedar apa? Biasanya orang yang lewat cuma kasih duit. Padahal duit itu kan cuma kebutuhan sementara, belum tentu mungkin kalau dikasih sesuatu itu juga berguna berapa lama dalam kehidupan orang lumpuh itu. Tetapi ada satu hal yang boleh dikerjakan oleh Petrus dan Yohanes. Mereka memberikan perhatian khusus. Kenapa mereka memberikan perhatian khusus? Nanti mungkin kita bahas di bawah, ya. Karena ada sesuatu yang dari hidup mereka, ada sesuatu yang dalam kehidupan Petrus dan Yohanes itu, dan ketika itu diberi, itu bukan cuma sekedar mengubah sementara, tapi ada perubahan yang sangat-sangat signifikan itu akan terjadi dalam kehidupan orang itu. Ya. Nah ini juga mungkin gambaran dari kita sebagai anak-anak Tuhan yang ketika kita melihat orang-orang yang butuh perhatian khusus. Di mana ada orang-orang yang butuh perhatian khusus? Banyak. Ya, termasuk di gereja. Ada orang-orang mungkin kita harus kasih perhatian khusus. Ya bukan berarti terus kemudian Bapak Saudara sekalian karena ada orang-orang yang diberikan perhatian khusus terus kemudian kadang-kadang ada penilaian yang keliru. Ya. Bisa jadi orang-orang itu akan berpendapat, walah pilih kasih. Padahal memang ada orang-orang yang butuh perhatian khusus. Karena ketika tidak diberikan perhatian khusus, orang-orang itu tidak akan mengalami perubahan. Ya. Orang-orang yang butuh perhatian khusus itu harus betul-betul didampingi. Ya. Nah itu terjadi dalam kehidupan si orang lumpuh ini. Dia mengalami perhatian khusus sehingga Petrus dan Yohanes datang. Lihat kepada kami. Nah, lihat kepada kami. Artinya mereka itu peduli dengan masalah yang dialami oleh orang lumpuh ini. Petrus dan Yohanes betul-betul menunjukkan kepedulian. Berarti kita pun harus punya hal yang sama. Bapak saudara sekalian jangan cuek ketika melihat ada orang-orang yang punya kebutuhan khusus, perlu didampingi. Ketika kita melihat ada orang-orang yang perlu mungkin kita doakan, yang perlu kita kasih perhatian, kita tidak boleh cuek. Ya. Terus kemudian apa Bapak Saudara sekalian? Ketika mereka berkata bahwa tatap atau lihat kami, ada sesuatu yang mungkin
sepertinya tidak diharapkan oleh orang lumpuh itu, tetapi itu yang diberikan. Petrus bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Nah sebetulnya Petrus dan Yohanes itu sedang mau mengalihkan perhatian kepada si orang lumpuh ini, karena dia mengemis yang selama ini yang dia minta hanya hal-hal yang materi. Petrus dan juga Yohanes mau mengalihkan perhatian kepada dia, bahwa Petrus dan Yohanes itu punya sesuatu, yaitu pribadi Yesus. Mereka tawarkan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai. Lihat Bapak Saudara sekalian. Jadi anak Tuhan, apalagi kita jadi sebagai pelayan Tuhan, harus betul-betul memiliki Yesus yang akan kita tawarkan kepada orang lain. Ya, karena hidup itu bukan cuma melulu soal uang, ya. Hidup itu bukan melulu soal harta materi atau tenaga, ya, atau waktu yang bisa kita berikan. Sehingga ketika mungkin kita tidak punya uang, apakah kita tidak bisa melayani? Atau ketika kita mungkin tidak punya tenaga, apakah kita tidak bisa melayani? Tidak seperti itu. Jadi sesuatu yang dibutuhkan dunia bukan cuma sekedar materi. Maka kita harus memperlengkapi diri kita, saudara sekalian, supaya ketika kita tidak punya uang, ketika kita tidak punya tenaga, kita masih tetap bisa melayani. Yang setuju katakan amin. Masih bisa nggak kita melayani kalau tidak ada uang? Masih bisa kita melayani tanpa kita punya, misalnya kita lagi lemah, tidak berdaya? Masih bisa. Apa kira-kira? Minimal kita masih bisa berdoa. Amin. Jadi hal-hal materi itu tidak bisa membatasi kita untuk melayani, untuk memberikan perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan kita. Nah, apa yang mereka tawarkan? Apa yang mereka kasih? Ya. Yang diberikan apa? Bukan cuma sekedar kuasa Yesus yang diberi, tapi mereka itu mengimpartasikan kepribadian Yesus di dalam kehidupan orang lumpuh ini. Jadi harta yang paling utama, harta yang terindah dibandingkan dengan materi itu justru yang diberikan, yaitu pribadi Yesus yang diberikan. Nah, setelah mereka berkata demikian, kita lihat apa yang terjadi. Kuasa Tuhan terjadi ketika dia mengalami, dia berperjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Kita lihat bagaimana mujizat Tuhan itu. Dia melonjak berdiri, tapi sebelum dia melonjak berdiri, ternyata ada sesuatu yang dilakukan. Jadi proses pelayanan itu ada prosesnya, berlanjut, jangan sampai berhenti, jangan sampai putus. Jadi setelah didoakan, mereka ngapain setelah didoakan? Apa? Mereka membimbing dia, pegang tangan, terus kemudian dibantu diangkat. Ya, ayat berapa itu? Tapi Petrus berkata, lalu ia memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri, dan seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Jadi Bapak Saudara sekalian, ternyata untuk melihat pemulihan ya butuh bantuan orang lain. Ada orang-orang yang mungkin lumpuh, ya. Jangan gengsi kalau misalnya mungkin kita juga ada di antara kita yang mengalami kelumpuhan secara rohani. Jangan gengsi kalau ada orang yang mau datang bantu kita. Jangan-jangan orang yang mau bantu kita itu mungkin cuma lewat kata-kata, kasih masukan kepada kita juga harus terima. Karena lewat kata-kata, lewat masukan itu, orang itu akan bantu kita berdiri. Jadi jangan salah ketika ada kepedulian orang-orang tertentu ketika mungkin terjadi yang namanya kelumpuhan secara rohani. Ya. Kenapa saya bilang lumpuh secara rohani? Seperti minggu lalu kita sudah bahas ya. Si orang lumpuh ini, dia kemana? Dia pergi ke bait Allah. Cuma sampai di mana? Cuma sampai di gerbang indah. Jadi orang lumpuh ini adalah gambaran orang-orang yang pergi ke bait Allah, atau orang-orang itu tahu tentang Yesus, tahu tentang rumah Tuhan, tapi tidak pernah masuk sampai di dalam rumah Tuhan, tidak masuk ke bait Allah dan tidak mengalami Kristus. Jadi orang lumpuh ini gambaran adalah orang-orang yang ke gereja tapi tidak mengalami Yesus. Adakah seperti itu? Gereja zaman sekarang ada nggak orang ke gereja tapi tidak mengalami Tuhan? Tetap lumpuh. Lumpuh itu maksudnya apa? Tidak bisa berbuat apa-apa. Ada tawaran dosa, tetap dilakukan. Ada tawaran untuk sombong, tetap sombong. Ada tawaran untuk kita untuk melakukan
tipu daya kita masih tetap melakukan. Ada tawaran-tawaran kesenangan dunia yang akan menyakitkan hati Tuhan, itu tetap dilakukan. Padahal kemana? Padahal ke gereja. Padahal apa? Padahal tanda petik melayani. Ya. Sudah melayani, sudah ke gereja, tapi mulutnya tidak bisa dikontrol. Masih tetap mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu termasuk orang lumpuh, orang sakit yang perlu disembuhkan. Adakah orang sakit seperti itu di sini? Ke gereja tapi ya masih belum ada perubahan secara signifikan. Jadi cuma ada sampai di gerbang indah, wah kelihatannya aksesoris dalam melayani itu full. Makanya saya ingatkan bagi kita pelayan-pelayan Tuhan, ketika kita mengangkat tangan, ketika kita menangis, itu bukan cuma aksesoris. Itu sesuatu yang lahir dari hati karena kita mengalami Tuhan. Jadi talenta kita ketika kita mungkin bisa main musik dan sebagainya itu jangan jadikan itu cuma aksesoris yang kelihatannya wah rohani banget. Tapi kita tidak mengalami Tuhan. Cuma sampai di gerbang indah. Yang Tuhan mau supaya kita berubah masuk ke gerbang indah. Ya. Dan untuk masuk ya kadang-kadang kita butuh bantuan orang lain. Jadi jangan gengsi Bapak Saudara sekalian. Saat kita mau betul-betul bertemu Tuhan, ya kadang-kadang kita diperhadapkan dengan hal-hal yang akan membuat kita merasa, wah kita ini sepertinya harus didorong-dorong, harus diingatkan. Ya. Jadi ada banyak hamba Tuhan termasuk saya kadang-kadang kalau mau telepon orang yang tidak ke gereja itu rasanya gimana gitu. Ya karena kadang-kadang ketika ditanya, kenapa nggak ke gereja? Ada yang gengsi sehingga tidak mau bicara tentang hal yang sebenarnya. Ada yang tidak apa-apa. Loh kenapa nggak gereja? Aduh sakit sekali belakang saya Pak Gembala. Encok. Padahal sebetulnya enggak. Nah kalau dia encok beneran kan bahaya. Kenapa nggak ke gereja? Alasannya banyak. Ya. Jadi untuk menghindari daripada berbohong, ya mendingan ya saya langsung doakan Tuhan, doakan Bapak ini supaya dia rajin ke gereja, doakan orang ini. Tapi ya sewaktu-waktu pasti saya tanya, kenapa nggak ke gereja? Usahakan kalau nanti ada yang nggak ke gereja ditanya jawab jujur, saudara sekalian. Amin. Kalau bilang lagi malas, bilang aja lagi malas. Kenapa nggak ke gereja? Malas. Malas pada siapa? Malas lihat Pak Gembala. Wah, enggak apa-apa, ngomong aja terus terang. Betul? Itu lebih baik. Artinya kita ada kontrol Roh Kudus. Jangan lagi kita seringkali pakai mental yang lama, mental untuk menutupi sesuatu. Ya. Amin Bapak Saudara sekalian. Jadi masuk ke gerbang indah, masuk ke bait Allah, jangan stop di gerbang indah. Dan setelah dia mengalami yang namanya jamahan, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Alkitab cerita, Alkitab catat bilang apa? Bahwa setelah dia dijamah Tuhan, dia adalah pribadi yang akhirnya sadar diri dan dia memuji Tuhan. Tadi pagi sempat kita bahas bahwa ingat cerita tentang 10 orang kusta? 10 orang kusta, berapa yang disembuhkan? Berapa yang kembali untuk berterima kasih? Cuma 1. Dia sadar betul bahwa dia betul-betul mengalami pemulihan. Ya, dia mengalami pemulihan sehingga betul-betul ada perubahan dalam hidupnya. Mungkin yang selama ini kata-kata yang keluar, kasihani saya om, kasihani saya tante, kasihani saya, itu berubah. Saat dia mengalami jamaah Tuhan, ada kata-kata pujian. Dan Alkitab bilang, semakin dia pergi, dia ke sana kemari, yang keluar di mulutnya itu cuma apa? Puji Tuhan. Dia mengakui bahwa kesembuhan yang dia alami itu dari Tuhan. Nah, memang dunia perlu mendengar pengakuan-pengakuan anak-anak Tuhan tentang jamahan. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus betul-betul berani untuk memuji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dia melonjak kian kemari kemana-mana. Dia betul-betul bisa menunjukkan bahwa dia betul-betul disembuhkan oleh Tuhan. Dengan dia memuji Tuhan, tentunya orang-orang pasti akan menyadari bahwa ternyata dia disembuhkan oleh Tuhan. Poin selanjutnya Bapak Saudara sekalian,
Nah, di gerbang indah itu, Bapak Saudara sekalian, saya pernah sampaikan bahwa itu menjadi satu tempat di mana orang lalu lalang, termasuk ternyata, Bapak Saudara sekalian, Yesus juga pernah melewati gerbang itu. Dan kalau kita melihat umur orang ini, umurnya itu diperkirakan sekitar 40 tahun. Jadi 40 tahun kan itu masih bisa satu generasi dengan Yesus ya, dengan Yohanes, dengan Petrus. Jadi artinya dia sebetulnya hidup di zaman Yesus masih ada. Dia sudah ada di gerbang indah itu sejak zaman Yesus masih ada, betul? Tapi kenapa Yesus lewat di situ tidak menyembuhkan dia? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa justru Yohanes dan Petrus yang dipakai oleh Tuhan? Kenapa kira-kira? Apakah Tuhan tidak tahu ada orang lumpuh di situ? Tahu pasti ya, karena Tuhan Maha tahu. Tapi kenapa kok tidak dijamah oleh Yesus waktu itu? Artinya gini, pemulihan itu ternyata ada waktu Tuhan. Ya. Yang setuju katakan amin. Pemulihan waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan. Saya sudah pernah cerita tentang adik saya ya, yang paling baik. Yang dari kecil setia sama Tuhan, masuk remaja, paling benci sekali ke gereja. Kita semua keluarga berdoa, bahkan bapak itu sampai nangis-nangis doain adik saya, Tuhan, ya jamaah anak saya ini yang satu ini. Waduh, nakalnya minta ampun waktu itu ya. Masa ada orang baik-baik ya. Kalau di zaman sekarang mungkin ya masih lumayan, tapi kalau di zaman dulu justru orang takut sama polisi, takut sama tentara. Loh, adik saya loh. Ada motor patroli polisi ditaruh di mana? Di parkir. Dihancurin, dilempar sama dia sampai akhirnya masuk penjara. Jadi bolak-balik masuk penjara. Waktu itu saya ada di Jakarta, ya. Sampai papa saya telepon, sudahlah, adikmu bawa ke Jakarta supaya dia bisa berubah. Karena di kampung tuh masuk penjara, keluar lagi, nyolong ayam, nyolong bebeknya orang. Ya. Tapi kalau di kampung zaman segitu ya, kalau nyolong itu bukan nyolong ayam atau bebek, itu bukan sesuatu yang dianggap aib. Karena apa? Karena itu dibuat pesta sama teman-teman muda-mudanya. Jadi ya dianggap itu hebat zaman dulu. Ya, pernah suatu ketika dia pas mau ngambil, sudah mau melintir bebeknya orang, ternyata tombak yang pempunyai itu sudah di dekatnya dia sini, sudah diginiin. Ya, untung nggak ditombak gara-gara ingat keluarga kita baik ya. Seperti itu. Akhirnya dikirim ke Jakarta. Kita berdoa supaya dia pulih. Di Jakarta juga sama, masuk penjara juga di Jakarta. Bahkan saya dibikin pusing waktu itu di Jakarta. Setiap kali orang datang, bang, bangun. Waduh, jam 1, jam 2. Kenapa? Itu adiknya sudah nabrak warungnya Pak RT. Waduh, warungnya Pak RT lagi ditabrak gara-gara sudah mabuk. Berapa kali diangkat, diusung orang sudah tidak sadar. Apakah kita tidak berdoa? Berdoa juga. Tapi ternyata ada waktu Tuhan. Terakhir-akhirnya dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya, betul-betul jamahan Tuhan terjadi ketika dia masuk penjara terakhir di Bogor. Ya. Sadarnya di Bogor. Waktu itu sama sekali enggak, masih belum mau ke gereja. Justru dia ketemu Tuhan waktu di dalam penjara. Akhirnya dia baca Alkitab itu, waduh sekian. Bolak-balik dia baca Alkitab terus ternyata di dalam penjara. Saya kan sudah pernah cerita, dia itu palesnya Pol, saudara sekalian. Kita semua keluarga itu dikasih darah seni, bisa nyanyi, bisa main musik. Cuma satu-satunya dia yang nyanyi itu Pales Pol. Ya, tapi ternyata ketika dijamah Tuhan, bisa jadi WL. Bayangkan orang Pales bisa jadi WL. Bahkan pernah jadi WL favorit itu di gereja pusat itu di Cempaka. Bisa dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Ada waktu Tuhan. Tuhan tahu, termasuk orang lumpuh ini Tuhan tahu sebetulnya dia mungkin pas lewat, oh ada orang lumpuh itu, tapi biar nanti Petrus sama Yohanes nanti yang sembuhkan. Ya. Jadi ada waktu Tuhan. Amin. Ada mungkin di antara kita yang sedang berdoa buat anak, buat siapapun yang kita doakan. Kayaknya kok nggak ada perubahan. Biar Tuhan yang jamah. Tapi tidak boleh kita berhenti berdoa. Amin.
Tidak boleh berhenti berdoa karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Lanjut Bapak Saudara sekalian, kita akan lihat. Tadi saya lupa ngomong tentang tema kita. Hari ini kita bicara tentang pemberian yang memulihkan. Ya. Pemberian. Fokus kepada pemberian yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes. Mereka bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Ya. Jadi pemberian yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes itu adalah pemberian yang melewati batas materi. Ya, di dalam ayat 4. Bukan cuma sekedar materi yang dia dapat, tetapi justru ya, dia mendapatkan sesuatu yang mendatangkan perubahan secara luar biasa dalam hidupnya. Ya, memang kalau kita lihat kebutuhan orang lumpuh itu biasanya dia minta apa? Minta duit, minta sedekah. Tapi yang diberikan bukan itu. Itu adalah gambaran dari kehidupan orang dunia yang seringkali cuma meminta sesuatu yang akan berguna secara fisik. Tapi ketahuilah bahwa bantuan secara materi itu terbatas. Tapi pemberian Petrus dan Yohanes itu melewati batas materi. Karena apa yang mereka berikan itu adalah Kristus sendiri yang akan merubah kehidupan orang itu. Jadi pemberian yang diberikan itu adalah sesuatu yang akan merubah hidupnya. Jadi bagi kita Bapak Saudara sekalian yang mungkin ketika kita ingin melakukan sesuatu, jangan selalu berorientasi kepada, waduh saya tidak bisa melakukan sesuatu karena saya tidak punya uang. Bagaimana ya saya nolong dia? Bagaimana saya memberikan perhatian kepada orang? Minimal kita itu berdoa. Amin. Minta kepada Yesus yang datang langsung menjamah orang-orang yang betul-betul kita rindu untuk melihat mereka dipulihkan. Atau kadang-kadang kita mengerti firman mungkin ketika kita melihat ada orang-orang yang butuh mendengarkan firman. Tapi kadang-kadang kita rasa, waduh nanti saya dianggap so suci kalau saya ngomong firman Tuhan. Saudara, makanya firman Tuhan bilang renungkan firman. Karena apa? Supaya ada hal-hal yang bisa kita ingat. Ketika ada orang-orang yang perlu kita ingatkan lewat firman, ingatkan lewat firman. Kalau mungkin terasa doa tidak cukup kita berikan, aduh serasain saya kurang kalau cuma berdoa. Saya mau ngomong sama orang itu. Saya mau ingatkan dia tentang firman. Lakukan Bapak Saudara sekalian. Ya. Karena kita punya kemampuan terbatas. Tapi firman itu berkuasa. Ya. Firman itu berkuasa. Bukan kita mau pakai firman seperti mantra-mantra gitu, bukan. Tapi firman itu memang berkuasa karena ketika firman itu disampaikan, itu pasti adalah kehendak Tuhan untuk lewat firman itu akan terjadi sesuatu. Ya seperti seringkali saya bilang ada ayat favorit saya, Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang telah kufirmankan itu akan kulaksanakan di atas bumi sempurna dan segera. Jadi ketika Tuhan berfirman, dia pasti akan melaksanakan firman. Nah firman itu perlu kita sampaikan. Doa perlu. Firman juga perlu. Jadi jangan meremehkan Bapak Saudara sekalian. Atau jangan mengabaikan. Ketika ada hal-hal tertentu, ketika Tuhan ingatkan kita, sampaikan firman. Sampaikan. Tidak peduli orang bilang kita sok suci, sok ngerti atau apa. Sampaikan saja firman Tuhan. Kalau mungkin kita tidak punya uang, ya, misalnya ada orang butuh, ya. Tapi kalau kita punya, misalnya ada orang butuh dan memang Tuhan menggerakkan, ya jangan, wah saya diajarkan, saya katakan emas dan perak tidak ada padaku, padahal punya. Ada orang betul-betul punya dan kita punya, bisa menolong. Tapi ada orang datang kita bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, langsung pulang. Padahal kita bisa menolong. Ya. Jadi jangan meremehkan doa, firman, atau kuasa, karena kita juga punya kuasa, Bapak Saudara sekalian. Ya. Kita punya kuasa. Kalau misalnya Tuhan ingatkan doa sambil kita tumpang tangan, ya silakan lakukan. Karena kita juga punya kuasa. Yang punya kuasa katakan amin. Jadi jangan dibatasi dengan ketika kita mau memberi tapi rasanya kok apa yang bisa saya beri. Ingat kita juga punya kuasa. Amin. Yang kedua, pemberian yang diberikan itu adalah pemberian yang mengubah hidupnya. Coba kita lihat ayat 7 dan 8. Tadi pagi juga sudah sempat kita bahas. Pemberian yang bisa mengubah hidupnya.
Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ya. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Wah, hebat ya. Jadi ternyata dia bukan cuma fokus dengan dirinya melompat-lompat. Woi, saya sudah sembuh. Woi, saya sudah bisa kerja. Woi, saya sudah bisa pacaran. Nah, mungkin seperti itu. Ya kan sembuh kan? Bukan fokus tapi apa yang keluar dari mulutnya. Terima kasih Tuhan dan seterusnya. Kita lihat. Jadi ada hal yang terjadi dalam hidupnya. Dia itu betul-betul mengalami perubahan. Ya. Dia mengalami perubahan yang luar biasa. Ya, ketika Petrus mengulurkan tangan kepada orang itu, dia langsung berdiri, berjalan bahkan melompat-lompat memuji Allah. Kita lihat. Lewat ayat ini kita bisa belajar bahwa ternyata pemulihan Kristus itu, pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan itu bukan setengah-setengah. Ya. Tapi pemulihan yang Kristus kerjakan adalah pemulihan yang utuh. Pemulihan yang total. Sama-sama katakan pemulihan yang total. Siapa yang mau dipulihkan total oleh Tuhan? Katakan amin. Pemulihan total. Ya. Kita lihat bahwa kaki yang lemah langsung kuat. Tubuh yang lemah langsung tegak. Dan kita lihat apa yang terjadi. Ya, ketika dia kuat, kita akan menemukan bahwa ternyata dari pengemis, dia berubah menjadi penyembah. Sama-sama katakan, dari pengemis jadi penyembah. Ya. Ini luar biasa. Dari duduk di depan pintu menjadi masuk ke dalam bait Allah. Jadi Tuhan ubahkan. Setelah Tuhan pulihkan dia, tadinya seorang pengemis. Akhirnya dia berubah hidupnya. Bukan cuma sekedar jadi pengemis, tapi dia berubah menjadi penyembah. Jadi Bapak Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, ada begitu banyak orang datang ke gereja cuma datang untuk minta supaya diberkati. Tidak salah Bapak Saudara sekalian. Ya, tapi kalau cuma kita minta, ya kita bisa disamakan dengan orang lumpuh ini. Kita harus berubah. Kita jadi penyembah. Kita yang terus naikkan syukur kepada Tuhan. Dan orang yang cuma berhenti di gerbang indah, akhirnya dia masuk sampai ke dalam bait Allah. Dia betul-betul lebih lagi mengalir bersama dengan Tuhan. Jadi jangan stop cuma sampai wah yang penting saya sudah hadir di gereja. Yang penting saya sudah menyelesaikan tugas, kan saya dijadwal. Enggak. Masuk sampai ke dalam Bapak Saudara sekalian. Di dalam bait Allah kita akan mengalami Tuhan. Di dalam bait Allah kita akan mengalami kuasa Tuhan. Dan saat orang itu dijamah Tuhan, dia itu betul-betul berubah. Ada hal-hal yang sangat-sangat signifikan dalam hidupnya. Diubah dari seorang pengemis yang punya mental pengemis. Dirubah menjadi seorang yang menyembah dan terus bersyukur kepada Tuhan. Dari sekedar liturgi. Ya, tapi betul-betul dia masuk lebih dalam lagi. Dia menghidupi firman ketika dia dengar firman. Lebih dalam lagi. Haleluya. Saat kita menerima Kristus, kita tidak lagi hidup sebagai pengemis dunia, melainkan sebagai anak Allah yang terus memuji Tuhan. Yang ketiga atau yang terakhir Bapak Saudara sekalian, pemberian yang dilakukan oleh Yohanes dan Petrus adalah pemberian yang menjadi kesaksian. Kita lihat, ya, semua orang melihat dan mereka takjub, kata firman Tuhan. Semua orang melihat dan mereka itu terheran-heran. Wih, ini kan orang yang lumpuh. Ini orang yang sering minta-minta. Kok bisa jadi begitu ya? Mungkin orang itu bisa begitu. Kok bisa ya? Lulu, kok bisa seperti itu? Apa yang terjadi? Apa yang masuk dalam hidupnya kok dia bisa begitu? Harusnya kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus mengalami hal yang sama. Amin.
Ketika kita menerima Yesus masuk dalam hidup kita, kuasa Yesus memulihkan kita dari dosa kita, dari kelumpuhan, harusnya itu ada perubahan dalam hidup kita. Saya akan membuat orang-orang itu tidak usah jauh-jauh, mungkin orang-orang di rumah kita, wih kok tumben mama sudah berubah, wih tumben papa sudah berubah. Yang tadinya ngamuan, sekarang kok jadi lemah lembut. Yang tadinya ngomongnya itu selalu kasar, wih sekarang kok ngomongnya kok enak. Harusnya kan begitu, amin. Mama atau papa kok biasanya pelit, kok sekarang kok jadi baik ya, saya ditraktir terus misalnya gitu. Harusnya ada perubahan, amin. Sama-sama ngomong harus ada perubahan. Kalau orang yang tidak berubah, dia itu cuma sampai di gerbang indah tok, dia tidak masuk di bait Allah. Betul? Orang yang tidak berubah artinya dia orang yang lumpuh. Dari sejak dibaptis mungkin atau sejak percaya Yesus, ngaku percaya kepada Tuhan. Orang yang pemarah tetap pemarah, orang yang egois tetap egois, yang sombong tetap sombong, yang pelit tetap pelit. Harusnya berubah, sama-sama katakan harus berubah. Kenapa? Karena Yesus sudah menjamah hidup kita. Tidak mungkin orang yang sudah dijamah Tuhan kalau dia masih punya kehidupan yang lama. Ya. Karena jamahan Tuhan itu seperti tadi kita katakan bahwa Yesus menyembuhkan itu secara total. Yesus memulihkan secara total. Kita lihat dia pulihkan orang lumpuh ini bisa berjalan. Tapi dia juga pulihkan mentalnya yang tadinya mengemis. Dia tuh akhirnya memuji Tuhan. Dia menjadi kesaksian dan orang bisa melihat, orang bisa mengalami. Ya seperti slide-slide pembuka ya di gereja kita. Bahwa ibadah itu bukan cuma sekedar rutinitas. Tapi ibadah itu berbicara tentang konektivitas kita dengan Tuhan. Penyembahan atau ibadah kita itu yang sempurna atau ibadah yang sejati kita adalah buah yang nampak, bukan sekedar liturgi. Jadi ibadah kita itu adalah sesuatu yang memunculkan buah dalam hidup kita dan orang itu akan melihat, wow, luar biasa. Hal-hal yang negatif itu berubah jadi positif. Tadinya orang itu wah cuma di ini dikit langsung. Orang bilang sumbu pendek ya. Gampang meledak. Wah sekarang sumbunya sudah panjang. Dari sini sampai Tunjungan Plaza. Ya. Sumbunya. Tidak meledak-meledak lah ya. Kenapa? Orang Kristen itu tidak boleh gampang meledak. Kenapa? Alkitab bilang kita ini punya yang namanya penguasaan diri. Ya. Kita punya penguasaan diri dan harusnya itu betul-betul sudah terjadi karena Yesus itu ada dalam hidup kita. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa jangan berhenti di gerbang. Karena kalau kita berhenti di gerbang kita akan tetap lumpuh. Wah cuma bangga dengan waduh kelihatannya sudah ke gereja, kelihatannya kok sudah ambil bagian di dalam pelayanan, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Tapi kita mau bangkit. Kenapa kita harus bangkit? Karena ada kuasa Tuhan yang akan membuat kita diubahkan. Saya mau tanya, Yesus ada di mana Bapak Saudara sekalian? Yesus ada di mana? Ayo tunjuk, Yesus ada di mana? Di hati. Kalau di hati jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Kira-kira kalau dia dekat, kalau ada sesuatu yang mendorong kita berbuat dosa, Yesus diam nggak dalam hidup kita? Harusnya Yesus mengingatkan, betul nggak? Berarti kalau ada orang yang mengaku sudah punya Yesus di hati, tetapi masih gampang sekali emosi, gampang sekali mengeluarkan kata-kata kotor, gampang sekali menghakimi orang dan sebagainya. Apa betul Yesus sudah bertahta dalam hidupnya? Wah ini satu gambaran, ini satu teguran yang betul-betul menegur kehidupan saya. Bahwa jangan berhenti di gerbang indah. Harus mengalami Yesus di dalam bait Allah. Jangan stop. Saat sudah di gerbang indah terus kemudian kita bangga dengan aksesoris-aksesoris yang kelihatannya rohani. Tetapi kita harus masuk lebih dalam ke bait Allah. Kenapa? Karena di bait Allah
kita tuh akan mengalami bagaimana Yesus menjamah dan mengubahkan hidup kita. Dan kalau Yesus sudah ubahkan hidup kita, ayo jadi kesaksian. Amin. Karena memang Tuhan izinkan setiap masalah persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan izinkan mungkin kita pernah mengalami kelumpuhan. Supaya ketika kita sembuh, orang akan melihat bagaimana kuasa Yesus yang menyembuhkan kita. Dan juga mereka punya kerinduan untuk mengalami. Amin. Mungkin kita akan sama-sama bilang emas dan perak memang mungkin tidak ada padaku. Tapi kalau yang punya emas puji Tuhan ya. Yang punya perak juga puji Tuhan. Lebih bagus lagi punya emas, punya perak, punya Yesus. Amin. Amin Bapak Saudara sekalian. Berarti kalau kita punya Yesus, punya emas, punya perak, waduh harusnya kita jadi saluran berkat Tuhan. Amin. Kalau Ibu Gembala dia punya emas gede, emas Edward ya. Kalau Bu Susan punya Mas Bram ya. Jadi, waduh kita bersyukur kalau Petrus dan Yohanes bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Harusnya kita lebih bersyukur hari ini karena kita minimal gigi itu kita emas, ada gigi emas ya. Emas dan perak ada padaku. Waduh, apalagi ada Yesus itu luar biasa. Mau punya emas dan perak? Amin. Loh jangan takut-takut bilang amin ya. Mentang-mentang firman Tuhan tadi emas dan perak tidak dapat aku. Harus amin Bapak Saudara sekalian. Amin. Karena kemarin juga sudah kita bahas bahwa memang di gereja itu ya harus ada 3 hal ya. Untuk melihat bagaimana gereja maju itu harus ada 3 hal. Harus juga ada emas, termasuk emas dan perak itu harus ada. Kenapa? Di gereja itu untuk membuat gereja maju berjalan pertama itu harus ada otoritas. Sama-sama bilang otoritas. Apa itu otoritas? Itu berbicara tentang kepemimpinan, bahwa di gereja itu harus ada pemimpin yang harus kita ikuti karena kita berjalan melalui visi dari pemimpin, otoritas yang harus kita hormati dan kita taati. Yang kedua, berbicara itu tas ya. Yang tas yang kedua adalah fasilitas. Jadi otoritas, fasilitas. Fasilitas itu apa? Jadi memang di gereja itu harus ada orang-orang yang diberkati Tuhan secara khusus untuk apa? Untuk ketika diberkati, mereka itu akan memfasilitasi gereja, betul? Loh, kalau nggak ada orang yang dipakai Tuhan itu siapa? Iya kan? Jadi butuh Bapak Saudara sekalian, jadi otoritas, fasilitas. Yang ketiga apa? Tas yang ketiga? Konektivitas itu harus. Jadi otoritas, fasilitas, dan mobilitas. Apa itu mobilitas? Mobilitas itu percepatan. Ya. Siapa yang sering kali jadi mobilitas di gereja? Orang-orang yang muda, yang punya jiwa-jiwa muda, yang energik. Ya. Jadi di gereja itu harus ada, saudara sekalian. Itu adalah infrastruktur untuk supaya gereja mengalami transformasi, supaya mengalami kemajuan. Jadi harus ada 3 hal itu. Makanya kita lihat di mana gereja itu banyak anak mudanya bergerak, gereja itu pasti maju. Amin. Makanya ayo anak-anak muda, semua yang muda yang punya jiwa muda, ayo kita bergerak supaya gereja kita itu maju. Amin. Ya, butuh. Jadi harusnya sekarang kita berdoa. Kalau di zaman sekarang, Yesus ada dalam hidupku dan emas perak ada padaku. Jadi kita akan datang kepada orang-orang yang lumpuh, bangkit berjalan. Amin. Orang lumpuh bukan berarti cuma orang lumpuh yang tidak berjalan. Orang lumpuh yang dimaksud adalah mereka yang cuma sampai di gerbang indah yang tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau kita semua bergerak, saya percaya saudara sekalian, ya, kita tidak akan lama-lama berdoa, Tuhan berikan tempat ibadah yang permanen, Tuhan sudah siapkan. Asalkan kita semua bergerak, kita bersama-sama menjadi orang-orang yang bangkit, memuji Allah, melakukan tanggung jawab kita sebagai kesaksian. Saya percaya kalau Tuhan sudah lihat, wah kita semua ini sudah siap jadi saksi, sudah tidak cukup nanti gerejanya pasti dikasih sama Tuhan. Amin. Ini tidak mustahil Bapak Saudara sekalian. Jadilah anak-anak Tuhan yang masuk ke bait Allah dan mengalami Kristus. Setiap perubahan, setiap apapun pemulihan yang kita alami, biarlah kita saksikan kepada orang lain. Supaya orang lain juga mengalami pemulihan. Lewat kebangkitan kita akan ada banyak orang lumpuh juga akan disembuhkan. Amin. Tuhan memberkati, mari kita akan sama-sama berdoa. Pemain musik bisa maju ke depan.